notaris itu sebenarnya adalah pelaksana dari semua hukum perdata. Jadi hukum perdata yang ada itu harus dikuasai sepenuhnya oleh seorang notaris. Jadi karena apa? Di dalam kehidupan setiap manusia itu yang berhubungan adalah antara pribadi dengan pribadi. Antara pribadi dengan pribadi itu ada person dengan person. Maka adanya ikatan. Nah, ikatan itulah yang diwujudkan kepada suatu perjanjian. Perjanjian itu banyak intinya, yaitu perjanjian antar pribadi dari seseorang bisa saja itu diwujudkan dengan kata-kata. Jadi kita berjanji kepada orang lain itu sudah merupakan janji, itu harus diingat. Tetapi biasanya di dalam ilmu hukum, janji yang diucapkan dari mulut yang tidak mempunyai alasan bukti, yang tidak dapat dibuatkan sebagai bukti, maka diadakanlah bukti tulis menulis antara perjanjian seorang dengan seorang di bawah tangan. Hanya orang itu berdua saja itu yang mengetahui. Tetapi antara berdua itu apabila dibutuhkan untuk dibuatkan menjadi bukti, itu pernyataan itu biasanya ada yang mungkir, yaitu dia membantah bahwa pernah menandatangani. Jadi seseorang manusia selalu berupaya untuk membela dirinya dalam kebohongan. Itu sudah teori manusia sejak zaman dulu. Sejak manusia ada, termasuk dengan adanya Cain dengan Abel yang membunuh adiknya. Allah saja menanyakan dia, saya tidak tahu adik saya di mana, padahal sudah dibunuh. Nah, dari teori itu diambil satu teori hukum bahwa di dalam diri setiap manusia itu akan selalu timbul untuk membela diri sendiri dengan mengupayakan mempengaruhi orang lain untuk membela dirinya. Maka diadakanlah pembohongan. Berarti mencari pembenaran. Mencari pembenaran untuk dirinya, tetapi memberikan pembohongan. Nah, pembohongan inilah yang diwujudkan kembali supaya jangan ada antara seseorang dengan orang lain untuk menyatakan suatu kebohongan, maka ada perantaranya. Nah, itulah dibuatkan notaris itu. Nah, jadi notaris itulah menjadi jembatan untuk mempertemukan seseorang dengan seseorang yang mempunyai kepentingan. Nah, yang mempunyai kepentingan itulah disebutkan punya hubungan kenotariatan. Nah, kenotariatan itu diwujudkan kepada seorang yang mempunyai profesionalisme di dalam membuatkan akte-akte perjanjian antara seseorang pribadi dengan orang lain, baik itu institusi pemerintahan, baik itu juga adanya suatu perusahaan dengan perusahaan. Nah, dengan adanya perusahaan, maka itu biasanya diwujudkan di dalam perjanjian. Semua antar pribadi, setiap orang mempunyai keinginan untuk mewujudkan perjanjian dengan orang lain. Maka perjanjian itu bisa diwujudkan dengan perjanjian kata-kata, tertulis antara berdua, ataupun diwujudkan di dalam kenotariatan. Dalam bentuk akta gitu ya? Iya. Maka seorang notaris harus diangkat oleh pemerintah, karena dialah yang mewakili pemerintah untuk merupakan kepercayaan yang ditunjuk oleh pemerintah kepada seorang notaris. Maka notaris itu mempunyai kemampuan untuk bertindak sebagai pejabat negara. Nah,
pejabat negara inilah yang membuatkan dia menjadi berfungsi untuk dipercayai oleh seluruh masyarakat untuk mewujudkan keinginannya mengadakan perjanjian dengan orang lain. Nah, disinilah banyaknya notaris yang terjebak kepada teori yang awal tadi. Ada di dalam diri manusia itu selalu ada mencari pembenaran dirinya walaupun dia melakukan pembohongan. Ya. Nah, notaris harus tetap waspada. Notaris itu waspada terhadap tingkah laku daripada orang yang menghadap kepada dia. Ya. Mengapa harus waspada? Karena seorang notaris yang melakukan suatu kealpaan, ya, kealpaan, kekurang hati-hatian, terus kesalahan, maka bisa saja dia dituntut baik itu perdata maupun pidana. Nah, kehati-hatian ini kan kadang-kadang karena bicara trust, kepercayaan, baik yang menghadap maupun notaris kan itu sulit juga untuk pembuktian bahwa dia itu berbohong atau tidak, apalagi dengan identitas yang lengkap. Itu gimana, Prof? Nah, justru itulah satu, notaris itu adalah merupakan jabatan dan juga pejabat. Dan di dalam sebagai pejabat, maka itu menjadi merupakan seni. Itu merupakan arts kepada seorang notaris. Seni. Menjadi seni dia. Seni, itulah keseniannya itu di dalam membuatkan akte itu harus berkemampuan bisa melihat daripada keaslian dari orang yang menghadap. Nah, contohnya saja, kan bisa saja saya dengan orang lain yang datang menghadap, padahal di dalam hati saya akan tipu dia. Dengan pertama, saya membuatkan KTP palsu. Orang itu tidak tahu alamat saya di mana. Nah, dengan muluk-muluk, saya berjanji kepada dia bahwa saya akan mengembalikan uangnya. Misalnya contohnya seperti itu. Tetapi inilah seninya seorang notaris itu akan melihat. Jadi sudah jeli dia terhadap keinginan orang lain untuk menipu itu. Berarti dibutuhkan kemampuan tersendiri untuk dari notaris untuk mengetahui. Nah, oleh karena itu setiap notaris harus mempunyai staf operasional. Bisa saja itu ditunda. Biasanya notaris tidak pada waktu hari itu juga diselesaikan sebuah akte. Pasti ada toleransi waktu. Nah, pada saat itulah notaris harus hati-hati melihat ada KTP yang ditinggalkan atau yang difotokopi, menyuruh stafnya untuk mengecek seperti itu benar atau tidak. Setelah dicek ternyata tidak ada, maka yang notaris itu besoknya kalau menghadap sudah menyatakan ternyata Bapak tidak tinggal di tempat itu lagi. Saya minta KTP-nya yang baru. Nah, kalau dia tidak bisa memberikan KTP yang baru, lebih bagus tidak usah dilakukan. Nah, kalau selama ini yang aktif. Nah, selama ini yang Profesor Pak Parasian ya, Pak Parasian, abang saya manggilnya abang ya, Abang Parasian lihat ini terkadang kan siapa yang berbuat, ternyata berapa kasus itu notaris selalu terseret-seret, terikut gitu loh. Itu kalau ngeliat dari kacamata abang gimana? Semuanya
sebetulnya kalau karena seseorang itu notaris itu adalah sebagai saksi. Saksi bisa saja saksi di perdata, saksi di pidana. Seorang yang melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain, sebagaimana diatur dari 1365 itu bisa jadi pidana. Jadi 1365 KUHD itu bisa menjadi pidana dia. Tetapi apabila notaris condong kepada seseorang untuk memberikan lebih banyak bantuan, kelonggaran, maka mulai pada saat itu sebetulnya jabatan notaris itu sudah merupakan tidak independen lagi.